Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Rahmat Gunawan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Kosambi Kabupaten Tangerang. Hari ini saya akan menjelaskan 12 indikator keluarga sehat untuk wujudkan Indonesia sehat. Yang pertama, gunakan air bersih. Manfaat menggunakan air bersih mencegah penyakit diare, tifus, disentri, kolera, mata dan lain-lain. Jarak letak sumber air dan pembuangan sampah minimal 10 meter. Sumur gali, sumur pompa, kran umum dan mata air harus dijaga bangunannya agar tidak rusak. Ember penampung air dilengkapi dengan penutup dan gayung bertangkai dijaga kebersihannya. Lantai sumur sebaiknya kedap air, diplester, dan tidak retak. Bibir sumur dan dinding sumur harus diplester dan sumur ditutup. Sumber mata air harus dilindungi dari bahan pencemar. Harus dijaga kebersihannya seperti tidak ada genangan air di sekitar sumber air, dan dilengkapi dengan saluran pembuangan air. Tidak ada kotoran, tidak ada lumut pada lantai atau dinding sumur. Kedua, ASI eksklusif, ibu menyusui sampai dengan 2 tahun lebih hemat, anak sehat dan cerdas. Manfaat ASI bagi bayi, sumber makanan terbaik sampai usia 6 bulan. Bayi tidak mudah sakit, meningkatkan kasih sayang ibu dan bayi. Menunjang tumbuh kembang yang optimal. Manfaat ASI bagi ibu, mengurangi risiko kanker payudara, mempercepat pemulihan kandungan, mempercepat penurunan berat badan setelah melahirkan, menunda kehamilan. ASI dapat disimpan pada suhu ruang 6-8 jam. Di lemari es 3 hari. Di freezer lemari es 1 pintu 2 minggu. Di freezer lemari es 2 pintu atau freezer khusus 3-6 bulan. Ketiga, waspadai hipertensi dan kendalikan tekanan darah, dengan cara, gaya hidup sehat dan minum obat secara teratur. Faktor risiko hipertensi, faktor risiko yang tidak dapat diubah yaitu, umur, jenis kelamin dan riwayat keluarga. Faktor risiko yang dapat dirubah yaitu, merokok, kurang makan buah dan sayur, konsumsi garam berlebih, kurang aktivitas fisik, berat badan berlebih atau kegemukan, dislipidemia dan stres. Gejala hipertensi, hipertensi tidak disertai dengan gejala atau keluhan tertentu. Keluhan tidak spesifik pada hipertensi adalah, sakit kepala, gelisah, jantung berdebar-debar pusing, penglihatan kabur, rasa sakit di dada, mudah lelah, dan lain-lain. Komplikasi, gangguan jantung, gangguan saraf, gangguan serebral otak, gangguan fungsi ginjal, gangguan penglihatan dan lain-lain. Cara mencegah hipertensi, dengan cerdik, cek kesehatan secara berkala. Enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, kelola stres. Keempat, imunisasi. Imunisasi dasar lengkap, imunisasi BCG untuk mencegah penyakit TBC. Imunisasi polio untuk mencegah penyakit polio. Imunisasi DPT untuk mencegah penyakit difteri, batuk rejan dan tetanus. Imunisasi hepatitis HB untuk mencegah penyakit hepatitis B, penyakit kuning. Imunisasi campak untuk mencegah penyakit campak. Imunisasi HIV untuk mencegah penyakit radang selaput otak, meningitis, pneumonia, radang saluran pendengaran atau telinga. Imunisasi dasar lengkap untuk bayi dapat diperoleh di posyandu, puskesmas, bidan praktek, dokter dan rumah sakit. Kelima, gunakan jamban sehat. Jamban adalah tempat pembuangan kotoran manusia. Manfaat buang air kecil dan besar di jamban. 1. Lingkungan bersih, sehat dan tidak berbau. 2. Tidak mencemari sumber air dan tanah di sekitarnya. 3. Tidak mengundang datangnya lalat, kecoa, serangga yang dapat menularkan penyakit diare, kolera, disentri, tifus, kecacingan dan infeksi saluran pencernaan. Keenam, ikut jaminan kesehatan nasional. Yang ketujuh adalah ikut ber-KB. Manfaat keluarga berencana, mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan kesejahteraan keluarga, mengatur dan menjarangkan kehamilan, mencukupkan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak, menurunkan risiko kematian ibu dan bayi. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan untuk pilihan metode kontrasepsi yang tepat bagi Anda dan pasangan.
Kedelapan, menimbang balita setiap bulan sejak lahir sampai 5 tahun. Manfaatnya adalah 1. Untuk mengetahui status pertumbuhan balita. 2. Sebagai deteksi dini gangguan pertumbuhan balita. 3. Ibu mendapat penyuluhan gizi pertumbuhan balita. 4. Konsultasikan ke puskesmas balita bila berat badan di bawah garis merah, berat badan tidak naik, balita sakit demam, batuk pilek, diare. Mengapa ke posyandu? Agar dapat memantau pertumbuhan balita. Mendapat kapsul vitamin A merah dan kapsul vitamin A biru dan hanya diberikan usia 6-11 bulan. Mendapatkan makanan tambahan bergizi. Ibu hamil mendapat tablet tambah darah. Ibu mendapatkan pengetahuan. Kesembilan, ibu melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Manfaat bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan. Ibu dan bayi ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Ibu dapat memperoleh pelayanan KB segera setelah melahirkan. Dapat menggunakan JKNKIS Jampersal sebagai sumber pembiayaan. Ibu dan bayi mendapatkan penanganan segera jika sewaktu-waktu terjadi komplikasi. Bayi mendapat IMD imunisasi menyusui dini. Bayi mendapat seluruh perawatan yang diperlukan termasuk imunisasi. Fasilitas pelayan kesehatan bisa di puskesmas dan rumah sakit. Melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan, ibu selamat, bayi sehat. Ke-10. Penderita dengan gangguan jiwa mendapat pengobatan dan tidak diterlantarkan. Gangguan jiwa dapat diobati apalagi jika ditangani sedini mungkin. Peran keluarga sangat penting dalam memperhatikan dan mendeteksi dini gejala perubahan emosi, perilaku dan pola isi pikir yang tidak wajar dari anggota keluarga. Apakah gangguan jiwa bisa diobati? Bisa diobati jika segera diperiksa, patuh minum obat sesuai anjuran, kontrol secara teratur. Ke-11, anggota keluarga tidak ada yang merokok. Inilah tips berhenti merokok. 1. Bulatkan tekad berhenti merokok. 2. Berhenti merokok seketika. 3. Kenali waktu dan situasi di mana Anda sering merokok. 4. Mintalah dukungan dari keluarga, kerabat terdekat. 5. Tahan keinginan Anda dengan menunda. 6. Berolahraga secara teratur. 7. Konsultasikan dengan dokter. Ke-12. Pencegahan tuberkulosis. Gejala TB, batuk berdahak, sesak nafas dan nyeri dada, badan lemas, nafsu makan berkurang, demam meriang berkepanjangan. Berat badan menurun, kontak dengan pasien TBC, bila ada salah satu atau lebih gejala di atas segera periksa ke puskesmas. Untuk mengetahui orang sakit TBC, harus dilakukan pemeriksaan dahak. Bila pemeriksaan positif maka diberi pengobatan selama 6 bulan secara terus-menerus, tidak boleh putus sampai sembuh. Salam sehat Puskesmas Kosambi. Terima kasih.